Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi dengan pembahasan soal KSM Fisika Nasional, tingkat nasional 2019. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas soal nomor 1 ya, dengan pilihan jawaban yang benar adalah yang C. Nah, kali ini kita akan melanjutkan, insya Allah nanti kita bahas dua soal, yaitu nomor 2 dengan nomor 3 ini ya. Nah, jadi kita mulai dari nomor 2. Dalam kitab, ini ada nama kitabnya yang ditulis oleh, ada nama penulisnya ya. Teman-teman baca aja sendiri. Agak susah bacanya. Membuat pompa air ya, double acting reciprocating pump berbasis sistem engkol piston. Prinsip kerjanya yaitu dengan memanfaatkan aliran air sungai yang digunakan untuk menggerakkan kincir air. Kemudian akan menggerakkan roda putar yang sepusat dengan kincir air, serta menggerakkan roda engkol yang bersinggungan dengan roda putar. Gerak rotasi roda engkol akan menggerakkan piston yang akhirnya dapat memompa air sampai ketinggian tertentu secara bergantian antara pipa kiri dan kanan. Nah, di sini ada skemanya gitu ya. Jadi di sini sebenarnya kalau kita lihat ada di sini kincir ya. Kincir ini nanti dia berputar ya, kincirnya berputar ke arah sini misalnya. Karena kincir berputar, di sini ada gear gitu ya. Gear ini akan berputar searah jarum jam, kemudian akan memutar berlawanan jarum jam roda yang dalam. Nah, roda dalam ini ternyata kehubung ke suatu piston ya yang melalui kayu ini ya. Maka piston ini akan bergerak maju mundur sesuai putaran roda yang tengah. Oke, itu mekanismenya. Tapi di sini nggak ditanyakan itu ya. Di sini kita nggak perlu cari itu dalam soal katanya. Kita langsung fokus ke soal dulu. Diketahui pompa Al-Jazari ini diameter pistonnya berukuran 30 cm. Nah, kita tulis dulu ya yang diketahui. Yang pertama diameternya 30 cm serta bergerak dengan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata piston itu 50 cm per second. Kemudian massa jenis air sebesar Rho-nya 1 gram per cm, 1 gram per cm kubik. Kemudian daya pada roda engkol sebesar 4.500 watt. Jadi daya sama dengan 4.500 watt. Dan sistem pompa ini memiliki efisiensi ya, eta efisiensi 80%. Nah, jadi mesin itu ciri-cirinya adalah dia memiliki efisiensi ya, efisiensi. Nanti kita jelaskan ya. Kita baca dulu soalnya. Berapakah ketinggian air dalam pipa yang dapat dihasilkan oleh pompa Al-Jazari tersebut? Asumsikan gravitasinya 10 dan masing-masing pipa berlaku debit Q sama dengan A kali V. Nah, ini adalah rumus debit, luas alas kali V kecepatan. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan, kita ubah ke besaran SI dulu. 0,3 meter, 50 cm, 0,5 meter per second. Gram per cm kubik ini 1000, kilogram per meter kubik. 4.500 tetap aja, efisiensinya tetap 80. Oke. Nah, ini ide yang saya dapatkan ya, teman-teman. Saya share ide yang saya dapatkan. Nanti teman-teman kalau punya ide yang lain, boleh nanti di-share di kolom komentar gitu ya. Karena kita sama-sama belajar juga, mana tahu ada hal-hal yang saya silap di sini gitu. Nah, kita mulai. Di sini teman-teman, efisiensi roda engkol itu 4.500 ya. Roda engkol itu kemudian menggerakkan piston. Piston menggerakkan air sehingga airnya naik. Jadi daya roda engkol ini kita buat adalah daya masuk ya. Daya roda engkol ini adalah sebagai daya masuk, energi masuknya, daya masuk. Nah, efisiensi ya, rumus efisiensi itu sama dengan efisiensi itu adalah daya yang keluar dibanding dengan daya yang masuk dikali 100%. Ini rumus efisiensi, teman-teman. Oke. Nah, di sini daya masukannya adalah daya roda engkol, sementara daya keluarannya adalah berbentuk air yang naik.
ya, berbentuk air yang naik. Nah, itu nanti kita ubah lagi rumus daya. Kita tahu ya, rumus daya itu adalah energi bagi dengan waktu. Gitu ya. Nah, karena di sini energinya berbentuk air yang naik, artinya berubah ketinggiannya, maka cocoknya adalah energi potensial per waktu. Oke, ini adalah daya keluarnya, P out-nya. Oke, itu konsep yang bisa saya share-nya teman-teman ya. Jadi kita lanjutkan gitu ya. Kita buat dulu di sini dari efisiensi, berarti efisiensinya 80% sama dengan daya yang keluar. Daya yang masuknya 4.500 dikali 100%. Ya, ini tentu persennya dicoret aja. 8 nolnya dicoret. Jadi sisanya apa? Daya yang keluar sama dengan 8/10 dikali 4.500. Ya kan? Maka kita akan dapatkan hasilnya. Ini harusnya nolnya dicoret dari tadi ya teman-teman ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi nolnya dicoret. Jadi daya keluar kita dapatnya adalah 8 kali 45. 450. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan konsepnya. Daya keluar itu adalah tadi energi potensial bagi waktu. Ya, sama dengan 8 kali 4, 50. Oke, kemudian energi potensial tuh M kali G kali H per T. Nah, kemudian dari sini ini masih sama 8 kali 4, 50. Kita lanjutkan. Massa kita ganti dari rumus ya. Rho sama dengan M per V. Maka massanya itu adalah Rho kali V. Jadi Rho kali V. V-nya di sini volume ya tentunya ya. Kali G kali H per T sama dengan masih sama. Kemudian V per T teman-teman ya, V per T ini adalah rumus debit ya. Jadi saya buat di sini aja ya. V dibagi T ini adalah rumus Q atau debit. Nah, debit tadi dalam soal dia bilang boleh sama dengan A kali V ya. Ini memang rumus kedua debit yaitu A kali V. Jadi rumus debit itu ada dua teman-teman. Jadi ada V per T, ada A kali V. V per T itu V-nya volume. Kalau A kali V, V-nya kecepatan ya. Kecepatan kali luas penampang. Ya udah, ini berarti rho. Ups. Jadi kita kali rho kali A kali V kali G kali H sama dengan 8 kali 450. 450. Nah, A-nya apa? A-nya itu adalah luas penampang piston tadi. Nah, karena diketahui diameter, luas penampang itu 1/4 kali pi kali d kuadrat kali in V kali in G kali in H 8450. Nah, begitu teman-teman ide yang saya berikan. 450. Nah, ini kita tinggal masukkan angka aja. Ya, rho-nya 1000. 1/4 ini biarin aja, pi-nya itu 22/7. Ya, 22/7. V-nya, D-nya adalah berapa tadi diameternya? 0,3 meter ya. Karena kuadrat jadi kita buatnya 0,3 kali 0,3 aja ya. 0,3 kuadrat ini sebenarnya. V-nya adalah kecepatan tadi 0,5 meter per second. Gravitasinya 10 kali in H sama dengan 8 kali 4, 50. Nah, ini kita coret-coret aja teman-teman. Di sini 1000 itu mengandung 3 nol ya. Berarti ada 0,3, 0,3 dengan 0,5 itu semuanya satu angka di belakang koma. Jadi hilang ya. Jadi sisa angka ya. Kemudian 22 dengan 4 ini bisa 11 dengan 2. Kita tulis dulu yang sisa yaitu 11 per 2 kali 7 ya, dikaliin 3 kaliin 3 kaliin 5 kaliin 10. Oh, atau 10-nya langsung kita coret aja kayak tadi, 10 dengan 0 sebelah kanan. Maka sisanya adalah kaliin H sama dengan 8 kali 45. Oke, 45 bagi 5 itu tentu 9. 9 hilang dengan 3. Maka sisanya adalah H sama dengan 8 kali 2 kali 7 per 11. Gitu ya teman-teman ya. Nih kalau ada yang salah coret-coret nanti dilihat lagi. 8 kali 7 itu berarti
berarti 56 ya. 56 kaliin 2 bagi 11 berarti 120 156 itu berarti 12 ya. 112 ya per 11. Nah, ini 112 bagi 11 ini sekitar 10-an ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kalau kita lihat pilihan jawabannya itu tidak ada yang 10-an. Paling besar 9,8. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, ini adalah ide yang saya dapatkan ya, ide yang bisa saya pikirkan, saya share ke teman-teman. Jadi nanti kalau ada kesilapan atau ada hal yang mungkin ketinggalan ya atau idenya kurang tepat, itu boleh di-share karena kita sama-sama belajar. Tapi kalau menurut saya ini yang bisa kita cari ya sejauh ini kayak gitu. Jadi ini jawabannya sekitar 10, sekian gitu ya. Jadi kalau menurut saya sejauh ini ide yang saya dapatkan seperti ini. Saya nggak berani bilang nggak ada jawaban juga ya, tapi ya sejauh inilah yang bisa saya lakukan. Nanti kita sama-sama belajar, silakan teman-teman perhatikan lagi, mungkin ada dari hitung-hitungan yang salah atau ada ide yang kurang di sini. Oke, kita lanjutkan nomor 3 teman-teman. Ini juga soal yang cukup menarik ya, nomor 3. Nah, ini ada ilmuwan lagi, Ibnu Aranbuga Al-Zarkash ya, menulis kitab Al-Anik Al-Manajnik yang menjelaskan tentang teknologi rudal seperti ilustrasi berikut. Nah, jadi di sini ada meriam gitu ya, rudal menembakkan peluru dari atas gunung, kemudian pelurunya jatuh ke bawah. Nah, namun meriam ini tuh dihubungkan ke pegas ya, ke bagian belakang pegas di sini. Di belakangnya ada pegas. Nah, kita baca. Jika rudal Aranbuga digunakan pada perbukitan yang membentuk bidang miring dengan sudut alfa. Nah, sudut alfa ini adalah sudut bidang miring. Rudal Aranbuga akan mencapai jarak maksimal R. Jarak maksimal R pada saat rudal diarahkan pada sudut beta terhadap bidang miring. Jadi ada dua sudut, yaitu alfa terhadap sudut bidang miring. Beta adalah sudut tembakan rudal terhadap bidang miring. Jika bagian belakang peluncur rudal terhubung dengan pegas dengan konstanta pegas K, massa peluncurnya M dan massa peluru M kecil. Jadi ada dua massa di sini. Ada massa peluru, kita buat di sini ya. Kita buat di mana nih? Kita buat di sini aja. Jadi massa peluru itu M kecil, massa meriamnya atau di sini katanya rudal ya, massa rudal itu adalah M besar. Nah, ini nanti untuk penulisan yang saya gunakan biasanya kalau M kecil itu ada cengkoneknya sedikit ini ya teman-teman ya. Kalau M besar itu agak ginilah ya bentuknya. Maka perubahan panjang pegas sesaat setelah peluru. Nah, di sini ada 3 konsep nih teman-teman. Ada konsep energi, konsep momentum, dan gerak parabola pada bidang miring. Jadi kalau teman-teman belum bisa gerak parabola, apalagi gerak parabola pada bidang miring, maka untuk menyelesaikan soal ini teman-teman harus belajar dulu bagaimana mengerjakan soal gerak parabola pada bidang miring. Kalau itu udah bisa, teman-teman belajar tentang momentum. Kemudian kalau itu juga udah bisa, teman-teman belajar tentang energi. Nah, kalau tiga-tiga ini udah bisa, baru bisa mengerjakan soal ini, teman-teman. Oke, kita langsung saja, teman-teman. Yang pertama terjadi di sini adalah meriam menembakkan peluru. Nah, jadi saya buat per kasus ya, teman-teman ya, per case ya. Jadi saya buat keadaan awalnya, atau kita buat agak ke bawah aja ya, teman-teman. Jadi yang pertama kali terjadi itu adalah meriam menembakkan peluru. Nah, ini yang kita gunakan adalah konsep momentum. Jadi saya nggak turunkan di sini teman-teman, silakan nanti teman-teman belajar ya, atau boleh tanyakan ke guru atau pembimbingnya. Jadi intinya kalau benda menembakkan itu ada tembakan atau ada ledakan, maka momentum peluru sama dengan momentum meriamnya. Ya. Ini sebenarnya kalau tadi rudal ya katanya, bukan meriam ya. Saya pakai kata-kata meriam saja ya. Jadi di sini tinggal massa peluru kali kecepatan peluru itu akan sama dengan massa meriam kali kecepatan meriam.
Oke, dari sini kita buat sesuai lambang, massa peluru itu M kecil, kecepatan peluru itu kita buat Vp, massa meriam itu M besar atau massa rudal tadi ya bahasa kita. Vm ini adalah kecepatan meriam. Udah, ini satu persamaan. Kejadian kedua adalah setelah rudalnya menembakkan peluru, rudalnya itu mundur ke belakang. Ya, berarti adalah keadaan meriam mundur. Nah, ketika meriam mundur, itu meriam dihentikan oleh pegas. Nah, pegasnya ketekan oleh meriam mundur, itu menekan pegas. Ya kan? Nah, jadi meriamnya akan berhenti karena dipasang pegas di belakang. Jadi meriam mundur ini menekan pegas. Maka konsep yang bisa kita gunakan di sini agar mudah adalah konsep energi, teman-teman. Ya, konsep energi. Jadi kita bisa buat gini. Jadi meriam tadi setelah menembakkan peluru dia jadi mundur, punya kecepatan Vm, ya. Maka di sini kita bisa buat energi kinetik meriam itu berubah menjadi energi potensial pegas. Nah, energi kinetik meriam itu setengah massa meriam kali V meriam kuadrat sama dengan setengah kali konstanta pegas kali delta X pegas kuadrat ya. Jadi setengah kali X kuadrat. Nah, delta X inilah yang ditanyakan dalam soal ya. Setengahnya kita coret, maka kita akan dapatkan nilai M Vm kuadrat K kali delta X kuadrat. Nah, sampai sini teman-teman. Untuk mencari delta X, kita butuh Vm ya. K-nya ada, M besar ada Vm. Vm bisa kita dapat dari rumus momentum tadi. Jadi kita balik lagi ke rumus momentum, kita buat di sini Vm sama dengan M kecil per M besar kaliin Vp. Vp adalah kecepatan peluru terbang. Kita substitusikan ini kemari, maka kita akan peroleh di sini delta X kuadrat. Saya langsung saja buat ya. Bentuknya adalah M besar gitu per M besar bentar M besar per K ya dikaliin Vm kuadrat, kan gitu ya aslinya. Nah, ini kalau kita masukkan nilai yang tadi menjadi M besar per K, Vm-nya adalah M kecil kuadrat per M besar kuadrat kaliin Vp kuadrat ya, karena Vm-nya kuadrat, sementara yang kita substitusikan adalah nilai Vm ya. Karena Vm-nya kuadrat maka M kecil kuadrat, M besar kuadrat, Vp kuadrat. Nah, kita coret aja di sini M besarnya coret 1. Maka persamaan akhirnya adalah delta X ya, delta X kuadrat sama dengan M kuadrat Vp kuadrat bagi K kali M. Nah, ini kita simpan dulu teman-teman ya. Jadi kita mau carinya X kuadrat. Kita mau carinya X kuadrat ya, atau bukan X kuadrat sih yang kita cari, X ya, delta X, berarti nanti tinggal diakarkan. Tapi nggak ada Vp. Nah, Vp-nya adalah kecepatan peluru. Nah, kecepatan peluru ya kita bisa cari dari parabola teman-teman. Nah, jadi di sini peluru yang ditembakkan dari meriam ya, peluru yang ditembakkan dari meriam di sini dia punya Vp. Nah, disinilah kemudian kita harus tinjau parabola pada bidang miring. Oke, nah saya mau di sini menganggap begini teman-teman. Sumbu X-nya gini, sumbu Y-nya gini. Sumbu X-nya itu sejajar bidang miring, sumbu Y-nya tegak lurus bidang miring. Maka kecepatan ini saya harus uraikan. Ya, kecepatannya ke sana dengan kemari. Yang ke sini tentu Vp sin beta. Yang ke sini tentu Vp cos beta. Nah, karena saya pakai sumbu X, sumbu Y-nya itu ngikut bidang miring, teman-teman. Nah, gravitasi kan ke bawah ya, maka gravitasi ini harus saya uraikan ke sini.
Ya, ini adalah gravitasi di sumbu Y, itu sudutnya mana ya sudutnya? Sudutnya alfa ya. Sudutnya tentu di sini ya. Kayak biasa kita uraikan gaya berat ya. G cos alfa, yang di sini percepatan sumbu X itu adalah G sin alfa. Oke, jadi parabola pada bidang miring itu kalau tinjauannya seperti ini, maka sumbu X dan sumbu Y-nya dua-dua GLBB. Kan biasa parabola itu sumbu X-nya GLB, sumbu Y-nya GLBB, gitu ya. Oke, jadi sekarang ini gerak parabola, sumbu X-nya kecepatan awal itu VP cos. Ya, kecepatan awal VP cos, tapi gravitasinya G sin alfa. Sumbu Y kecepatan awalnya VP sin, tapi gravitasinya G cos alfa. Jadi G sin alfa dengan G cos alfa ini percepatan sumbu X dan sumbu Y gitu. Nah, oke, kita tinjau parabola sekarang. Kondisi ketiga adalah parabola untuk mendapatkan nilai VP. Jadi kondisi ketiga adalah parabola pada bidang miring. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke parabola. Nah, sebelum kita lanjut, kita gambarkan ulang di sinilah biar teman-teman gampang nanti memahaminya. Di sini tadi alfa. Nah, kondisi kita sekarang kita lagi bahas begini ya, teman-teman ya. Di sini tadi adalah VP, di sini adalah VP. Ini beta tadi, berarti ini VP sin beta. Yang kemari adalah VP cos beta. Kemudian gravitasinya G kemari ya. Gravitasi yang kemari itu adalah G cos alfa. Di sini adalah G sin alfa. Nah, ini untuk teman-teman yang udah pernah belajar gerak parabola pada bidang miring, ini udah nggak asing ya. Oke, yang belum boleh sekalian belajar di sini ya, biar terbiasa. Nah, sekarang bola ini nanti peluru ini itu dia sampai di sini. Dan ini adalah R ya. Maka untuk sumbu X ya, untuk sumbu X ya, rumusnya adalah kita pakai rumusnya S V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat ya, teman-teman. Nah, sumbu X itu jaraknya R. V0-nya adalah VP ya. V0-nya adalah VP cos beta kali T. Gitu. Gravitasinya searah dengan kecepatan berarti positif setengah ya, A-nya diganti G sin alfa kali T kuadrat. Nah, kita nggak bisa apa-apain lagi ini karena nggak ada T, jadi kita biarkan dulu. Ya, kemudian di sini kita tinjau sumbu Y. Waktu tinjau sumbu Y masih rumus yang sama, rumus S V0 T setengah T kuadrat. Tapi sekarang ketika bola sampai ke tanah ya, ini kan kita anggap bidang miringnya sumbu Y tadi, teman-teman ya. Ininya sumbu ininya sumbu Y, ini sumbu X ya, bidang miringnya. Jadi ke tanah ya, dari sini ke sini, di sini tuh Y-nya sama dengan 0, teman-teman ya, sama kayak kalau kita tanahnya ini, Y sama dengan 0 di tanah. Jadi benda itu dari tanah balik ke tanah. Ini Y-nya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi sekarang kalau dari sini ke sini ya, ketika dia sampai di bidang miring lagi, nah ini Y-nya 0 karena dia udah sampai tanah lagi. Maka di sini kita buat Y dulu. V0 sin beta, ini adalah kecepatan di sumbu Y, kali T min, karena percepatannya berlawanan dengan kecepatan. Ya, min setengah G cos alfa kali T kuadrat. Nah, nilai Y-nya kita ganti 0. Gitu ya, nilai Y-nya kita ganti 0. Sama dengan V0 sin beta kali T kurang setengah G cos alfa kali T kuadrat. Oke. Bentar teman-teman, tadi kayak saya ada yang keliru, saya lupa tadi. Baru ingat nih. Bentar. Nah, di energi tadi teman-teman. Saya baru keingat nih gambarnya. Jadi perhatikan di sini teman-teman. Oke, ada yang silap tadi ya, sorry. Jadi meriamnya itu mundur ke belakang sini teman-teman. Meriamnya itu mundur
ke belakang sini. Ini adalah kecepatan meriam. Nah, yang menekan pegas itu bukan Vm. Yang menekan pegas itu uraian dari Vm. Jadi ke sini dengan kemari. Nah, yang ke sini ini adalah sudutnya beta di sini. Jadi yang menekan pegas itu adalah Vm cos beta. Gitu ya. Jadi di sini agak keliru sedikit di energi, teman-teman. Bentar, saya buat di sini ya. Di sini ini kita agak ke sini sedikit. Jadi saya buat warna merah biar beda yang ketinggalan. Tadi ini di sini ada sebenarnya Vm-nya adalah Vm cos beta. Gitu ya, tapi Vm-nya kuadrat. Jadi Vm kuadrat berarti Vm kuadrat cos kuadrat beta. Jadi di Vm-nya ada cos kuadrat beta. Ya, di sini nih ada cos kuadrat beta. Ya, jadi di sini ini ada cos kuadrat beta. Maka di sini juga ada berarti cos kuadrat beta. Kemudian di akhir ini berarti di sini ada cos kuadrat beta. Tadi saya ketinggalan nih, saya lupa. Oke, kita lanjut. Udah. Di sini kita bawa ke sebelah kiri ya, V0 sin beta kali in T sama dengan setengah G cos alfa kali in T kuadrat ya. Nah, ini sebenarnya kita bawa sebelah kiri jadi min dengan min jadi hilang. Jadi T-nya dihilangin satu aja. Maka kita bisa dapat nilai T di sini ya. Maka nilai T yang sebelah kanan ini berarti V0 sin beta dibagi dengan setengah ke bawah berarti naik 2 V0 sin beta per G cos alfa. Nah, ini adalah waktunya nih. Nah, waktu ini kemudian kita substitusi kemari ya, substitusi ke persamaan R ini. Maka kita akan dapatkan R sama dengan Vp cos beta kali intinya adalah 2 V0 sin beta per G cos alfa. Aduh, bentar teman-teman, gak muat ini. Ini memang agak panjang. Kita buat agak ke bawah ya. Jadi setelah kita substitusikan dia kita tulis ke bawah. Kemudian kita tambahkan setengah kali G kali sin alfa kali T kuadrat berarti 4 V0 kuadrat sin kuadrat beta per G kuadrat cos alfa, cos kuadrat alfa. Udah. Kemudian ini kita ubah lagi. Nah, perhatikan teman-teman, ini sorry, ini bukan V0 ya, ini VP ya. Sorry. Nah, ini. Jadi ini VP nih dari awal nih VP, ini juga VP, ini VP. Karena kecepatan awalnya adalah kecepatan peluru tadi, jadi VP. Oke, di sini jadi semuanya VP. Kalau nggak bisa kita gabung. Oke. Jadi VP kali VP, VP kuadrat. Jadi kalau kita buat VP kuadrat 2, ini kita atur ya, atur yang bagus. 2 sin beta cos beta per G cos alfa ditambah ini 2 dengan 4 hilang aja, sisa 2. Berarti sisanya adalah 2G sin alfa. Ada VP kuadrat tuh. 2G VP kuadrat sin alfa sin kuadrat beta diperkan G-nya kita coret aja teman-teman. Oke, G-nya kita coret. Berarti G yang bawah ini hilang. Ya, G yang bawah hilang. Berarti sisa di bawah G cos kuadrat alfa. Nah, di sini kan sebenarnya udah mirip teman-teman. Ya, udah mirip, tapi yang kanan G cos kuadrat, yang ini G cos saja, berarti cosnya diambil satu aja. Biar sederhana ya. Jadi maksudnya gini, G cos alfa kita bawa ke kiri, berarti di sini GR cos alfa sama dengan ya, ini G cos, ini juga dibawa G cos,
Berarti di sini nanti sisanya cos alfa. Nah, di sini VP kuadratnya tetap. 2 sin beta cos beta itu berubah menjadi sin 2 beta. Ya, ini identitas trigonometri. Buat yang belum tahu, baca dulu identitas trigonometri nanti. Jadi 2 VP kuadrat sin alfa sin kuadrat beta, tapi masih ada di bawah cos alfa ya, karena G cos alfa udah dibawa ke kiri, sisa di bawahnya cos alfa. Nah, di sini sin alfa cos alfa bisa jadi tan alfa. Jadi di sini GR cos alfa sama dengan VP kuadrat. Kita tutup aja, VP-nya kita keluarin karena di kiri ada VP, di kanan juga ada VP. Maka di sini tinggal sin 2 beta ditambahin 2 tan alfa hasil dari sin per cos kaliin sin kuadrat beta. Gitu ya. Maka kita peroleh di sini adalah VP kuadrat sama dengan GR cos alfa dibagi sin 2 beta tambah 2 tan alfa sin beta. Panjang ya. Nah, kemudian kita masukkan VP-nya ke yang tadi ya, ke yang mana tadi? Yang ini. Ya, ini kita copy aja, teman-teman. Ups, kok gini? Kita copy ke bawah biar gampang. Nah, gini. Jadi, nah, ini jadi yang terakhir nih. Jadi dari sini delta X-nya sama dengan akar M kuadrat VP kuadrat cos kuadrat beta dibagi dengan K kali M besar. Maka delta X sama dengan akar M kuadrat VP kuadrat kita ganti ke sini ya. Berarti M kuadrat GR cos alfa cos kuadrat beta dibagi dengan KM tutup kurung sin 2 beta ditambah 2 tan alfa dikali sin beta. Gitu ya. Ini jawaban akhirnya, teman-teman. Kita lihat di atas M kuadrat GR cos alfa cos kuadrat beta. M kuadrat GR cos kuadrat beta cos alfa, berarti GR cos beta antara A sama D ya, antara A sama D. A sama D bedanya apa? Oh, yang ujungnya bedanya. Di sini sin kuadrat, di sini cos kuadrat. Yang bawah ujung kita lihat di punya kita tadi. KM sin 2 beta, 2 tan alfa sin beta. Ya, 2 tan alfa sin beta, 2 tan alfa sin beta, 2 tan alfa sin beta. Berarti yang A jawabannya, teman-teman. Oke, teman-teman, cukup 2 soal dulu ya. Ini juga cukup melelahkan karena soalnya panjang-panjang. Ya wajar karena ini tingkat nasional, teman-teman. Nah, tapi nomor 2 nanti saya minta tolong teman-teman kalau ada dapat ide dan dapat jawabannya itu silahkan di-share. Tapi kalau enggak nanti kita cari lagi sama-sama ya. Mungkin ada yang keliru dari idenya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya. Di-share juga ke teman-teman yang lain kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Kita kiri, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.